semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfa Aulia Rahma dari kelas 10-3 Man 1 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang satu, tindakan sosial, yang kedua adalah identitas sosial, dan yang ketiga adalah interaksi sosial. Yang pertama tentang tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan individu yang dipengaruhi atau terpengaruhi oleh kelompok atau individu lain. Tindakan sosial sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tindakan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seluruh manusia. Contohnya adalah makan, mandi, dan juga minum, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kita memenuhi kebutuhan pokok. Contohnya seperti mendapatkan pendidikan, mengobrol satu sama lain, ataupun kontrol sosial. Yang ketiga adalah kebutuhan integratif, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memperkuat hubungan relasi antara sesama individu, antar kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Kebutuhan integratif sendiri sebenarnya berkaitan untuk meningkatkan kepercayaan dan juga status individu. Yang kedua adalah tindakan manusia yang muncul karena luapan emosi. Luapan emosi sendiri akan berdampak pada dua hal, yaitu positif dan juga negatif. Bagi yang positif tentunya akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Contohnya, ketika kita mempelajari teknologi, maka teknologi itu akan memudahkan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan luapan emosi yang negatif tentunya akan berdampak buruk, baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Contohnya seperti menghujat, meneror, dan juga memfitnah. Yang ketiga, tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang dianutnya. Max Weber membagi tindakan sosial menjadi 4. Yang pertama, tindakan sosial tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan secara turun-temurun. Yang kedua adalah tindakan sosial efektif, yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan hati nurani. Yang ketiga adalah tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan cara atau tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tindakan berorientasi nilai, yaitu tindakan yang berdasarkan atas nilai-nilai yang berada di masyarakat yang dimana mereka bersosialisasi. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Pada kesempatan kali ini aku akan ngejelasin tentang identitas. Apa sih sebenarnya pengertian dari identitas? Halo, aku Junaidi. Nama saya Amira dari gugus 9. Tarak takdung 2020. Tarak takdung, tarak takdung, tarak tak tak takdung. Identitas adalah ciri khas dari seseorang yang dapat menandainya di masyarakat. Menurut Anthony Giddens, identitas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah identitas primer, yaitu identitas yang dibawa sejak lahir. Contohnya seperti gender, agama, dan juga karakteristik fisik. Dan yang kedua adalah identitas sekunder, yaitu identitas yang dapat berubah seiring dengan pengalaman yang kita dapatkan, juga terkait dengan status sosial juga peran sosial. Sebenarnya apa status sosial? Status sosial adalah kedudukan yang dimiliki oleh seseorang di dalam masyarakat. Sedangkan peran adalah suatu hal yang diharapkan dari seseorang jika ia berkedudukan. Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan ngejelasin tentang interaksi sosial. Sebenarnya apa sih pengertian dari interaksi sosial sendiri? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi antar individu, antar kelompok, antar individu dan juga kelompok. Nah, interaksi sosial ini sebenarnya tidak lepas dari naluri manusia yang selalu ingin hidup atau tinggal dengan orang lain yang disebut dengan naluri gregariousness.
Syarat dari interaksi sosial adalah yang pertama, kontak sosial, yaitu menyentuh secara menyeluruh tapi tidak hanya secara fisik. Dan yang kedua adalah komunikasi sosial, yaitu proses di mana terjadi penyampaian atau menerima sebuah pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan syarat dari komunikasi sendiri adalah yang pertama, pastinya harus ada pengirim. Yang kedua, adanya penerima. Yang ketiga, adanya pesan. Dan yang terakhir, adanya feedback atau umpan balik. Halo semua, balik lagi sama aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelasin tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk dari interaksi sosial sendiri itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah interaksi yang sosial asosiatif, yaitu yang membawa dampak positif atau menuju ke persatuan. Dan yang kedua adalah disosiatif ataupun yang menuju ke perpecahan. Nah, yang pertama aku bakal ngejelasin tentang interaksi sosial asosiatif. Ada apa saja sih contoh-contohnya? Nah, yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antar orang per orang ataupun antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jenis-jenis dari kerjasama sendiri itu ada yang spontan, langsung, tradisional, dan juga kontrak. Yang kedua adalah akomodasi, yaitu proses penyesuaian antar individu ataupun antar kelompok yang awalnya berbeda pendapat dalam upaya untuk mengatasi ketegangan. Nah, di akomodasi sendiri itu tuh ada beberapa hal yang dijelaskan. Yang pertama adalah mediasi, yaitu upaya pengendalian konflik dengan melibatkan pihak ketiga di mana pihak tersebut tidak bisa memberikan keputusan ataupun memberikan saran. Nah, yang kedua adalah arbitrase, yaitu dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang dapat memberikan keputusan yang juga biasa disebut sebagai perwasitan. Nah, yang ketiga adalah konsiliasi, yaitu pengendalian konflik dengan melibatkan pihak ketiga berupa lembaga netral. Dan yang keempat adalah adjudikasi, yaitu upaya untuk mengendalikan ketegangan dengan melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu berupa lembaga yang akan memberikan keputusan akhir. Nah, selanjutnya untuk contoh interaksi sosial asosiatif yang lain adalah asimilasi, yaitu usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu ataupun antar kelompok untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan dan juga tujuan bersama. Dan yang keempat adalah akulturasi, yaitu berpadunya dua kebudayaan di mana hal tersebut tidak akan mengurangi ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Nah, kita akan masuk ke interaksi sosial disosiatif. Dasar Kiki, anak petet yang pendek, jelek. Interaksi sosial disosiatif lebih menuju kepada arah negatif, yaitu menuju ke arah perpecahan. Nah, di antaranya itu ada apa aja? Yang pertama adalah persaingan, yaitu perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Itu tuh ada dua yang jenisnya. Yang pertama adalah pribadi, yang kedua adalah non pribadi. Selanjutnya yang kedua adalah kontroversi, yaitu interaksi yang dimana ditunjukkannya rasa tidak suka atau perasaan tidak suka tapi tidak menimbulkan konflik. Dan yang terakhir adalah konflik atau persaingan, yaitu proses di mana dua orang atau sebuah kelompok berusaha untuk menyingkirkan kelompok lainnya dengan membuatnya tidak berdaya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kurangnya saya dalam memberikan informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.